Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya Putra Tomiatala dari 10 Perhotelan nomor absen 7. Kali ini saya akan menyampaikan materi tentang teks anekdot. Pertama, ada pengertian teks anekdot. Teks anekdot adalah sebuah cerita atau kisah yang mengandung sifat lucu. Meskipun teks anekdot berisi cerita lucu, tetapi teks anekdot juga memiliki banyak maksud yang digunakan untuk menyampaikan kritik. Namun, kriteria teks anekdot bukan hanya lucu, tetapi bisa menyampaikan maksud penulis. Yang kedua, ada ciri-ciri teks anekdot. Pertama, ada menghibur dan membuat tertawa. Hal ini berarti teks anekdot membuat beragam kisah lucu atau humor. Yang kedua, memiliki sifat menggelitik. Hal ini berarti teks anekdot dapat membuat setiap orang yang membaca akan merasa terhibur dengan kisah lucu yang terdapat dalam teks. Yang ketiga, memiliki sifat menyindir. Dalam beberapa kisah teks anekdot ditemukan banyak yang dipakai sebagai media untuk menyindir sesuatu, baik itu orang maupun kelompok. Oleh karena itu, teks anekdot bisa juga dibilang sebagai media untuk mengkritik suatu peristiwa yang sedang terjadi. Yang keempat, bisa jadi mengenai orang penting. Karena tidak aturan yang ketat untuk membuat teks anekdot, hal ini menjadikan teks ini bisa digunakan untuk membahas orang-orang penting. Yang kelima, memiliki tujuan tertentu. Tidak seperti teks yang lain, teks anekdot lebih fleksibel untuk dibentuk sesuai keinginan penulis. Dengan begitu, penulis memiliki sudut pandang yang lebih luas, bisa menghasilkan teks anekdot yang dengan maksimal. Yang keenam, kisah cerita yang disampaikan menyerupai dongeng. Orang yang hendak menulis membuat sebuah cerita lain yang sebenarnya berhubungan dengan kehidupan saat ini. Yang ketujuh, menceritakan tentang karakter hewan dan manusia sering terhubung secara umum dan realistis. Selanjutnya ada tujuan teks anekdot. Pertama, membangkitkan tawa pembaca. Teks anekdot yang memiliki ciri berupa bersifat lucu, maka tujuan dari dibuatnya teks anekdot adalah membangkitkan tawa pembaca. 2. Sebagai sarana hiburan. Tujuan kedua dari teks anekdot adalah sebagai sarana hiburan. Teks anekdot yang bersifat lucu bertujuan juga untuk menghibur pembaca. 3. Sebagai sarana untuk mengkritik. Seperti yang sudah dijelaskan dari pengertian teks anekdot, bahwa yang biasanya digunakan untuk mengkritik tentang sebuah peristiwa yang sedang terjadi. Dengan adanya teks anekdot, pembaca akan tertawa, terhibur sekaligus mendapat suatu informasi dan dalam berupa kritikan. Nah, teks anekdot itu kan berupa mengkritik. Mengkritiknya itu dengan menggunakan kata-kata lucu supaya yang dengar itu juga ikut tertawa. Selanjutnya ada struktur teks anekdot. 1. Abstrak. Bagian pertama dari teks anekdot adalah abstrak. Bagian ini terdapat di awal paragraf, yang mana biasanya digunakan untuk memberikan gambaran awal kepada pembaca mengenai keseluruhan isi teks. Yang kedua ada orientasi. Bagian kedua dari teks anekdot adalah orientasi. Berbeda dengan abstrak, memberikan gambaran awal, orientasi biasanya berisi awal kejadian sebuah cerita. Orientasi bisa juga disebut sebagai bagian untuk menjelaskan latar belakang dari sebuah peristiwa utama yang terjadi. Krisis. Bagian ketiga dari teks anekdot adalah krisis. Setelah pembaca mengetahui awal cerita dari teks anekdot, krisis akan menjadi bagian dari cerita yang bertugas untuk memberikan penjelasan mengenai masalah utama dari teks. Yang keempat, ada bagian reaksi. Reaksi sendiri merupakan bagian yang digunakan untuk melengkapi suatu cerita. Reaksi biasanya digunakan untuk menyelesaikan masalah dalam sebuah cerita teks anekdot. Yang kelima ada koda. Bagian terakhir dari teks anekdot yaitu koda. Kaidah kebahasaan teks anekdot. Yang pertama, menggunakan kata keterangan waktu. 2. Menggunakan kata penghubung. 3. Menggunakan kata kerja. 4. Menggunakan urutan waktu peristiwa berdasarkan waktu. 5. Menggunakan jenis pertanyaan retoris, yaitu kalimat pertanyaan yang tidak mengharuskan untuk dijawab. Selanjutnya ada cara membuat teks anekdot.
Pilihlah topik utama yang akan dibahas dalam teks anekdot. 2. Tentukan tokoh yang ada di dalam teks anekdot. Yang ketiga, pilihlah atau tentukan suatu peristiwa yang akan dijadikan sebagai latar belakang. Yang keempat, membuat rangkaian peristiwa dalam bentuk alur teks anekdot. Yang kelima, susun kerangka teks anekdot dan kembangkan agar menjadi suatu cerita yang memiliki satu kesatuan. Yang keenam, teks anekdot disunting atau dicek kembali apa yang kurang dan apa yang akan ditambahkan. Contoh teks anekdot. Amar, Mir, ternyata banyak politisi di negeri kita yang sudah kaya raya. Amir, kalau masalah itu aku juga sudah tahu, Mar. Amar, saking kayanya mereka sampai mampu memiliki baju termahal di Indonesia. Amir, hah, baju termahal? Baju apa itu? Amar, ya apalagi kalau bukan baju tahanan KPK. Amir, kok malah baju tahanan KPK? Amar menjawab, iyalah, coba saja kamu pikir, seorang politisi minimal harus mencuri uang negara 1 miliar terlebih dahulu, baru bisa memakai baju tersebut. Amir, oh maksud kamu gitu toh, aku baru mengerti. Sekian yang saya dapat sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.